di record dari laptop Bapak nanti di record. Oke, siap, Pak. Record ya. Materi presentasi itu. Ya, pakai ini aja. Ya, makasih ya Mbak ya. Coba saya pakai dulu. Nggak bisa ya. Oke, oke. Makasih ya Bu. Ya. Nggak bisa menarik. Ada 11. Ya, operasikan tarik. Ya. Nggak mau. Oh, alah. Nah, bisa. Apa lagi ya? Butuhin. Situ aja. Lupa nggak ada kan? Udah.
Enggak usah pakai ini. Nggak usah. Di sini. Di sini. Aduh. Kita susah kan. Nanti lepas. Cek. Pak Adit. Monitor ya Pak Adit. Pak Adit, Ya Pak, kita mulai ya. monggo Pak ke Bu Eli dan Bu Retno. Bu Eli dan Bu Dia. Ya Pak Joko, silakan dimulai. Baik, terima kasih Bu. Baik, anak-anakku semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi-materi di mana nanti kalian ikuti dengan baik ya. Dan tentunya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa dulu ya. Kita mulai pelajaran hari ini. Sampaikan kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Kak atas memimpin doanya. Banget ya. Baik, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi-materi pelajaran yang tentunya pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan ya terkait dengan produksi, distribusi dan juga konsumsi. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua ini kita akan bahas ulang ya terkait dengan materi-materi yang tadi sudah Bapak sebutkan ya sepertinya. Ya. Ini sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Hah? Ada yang tidak masuk? Oke. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini nanti Bapak akan bagi beberapa kelompok ya. Ya, tentunya pada kelompok-kelompok nanti akan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang Bapak arahkan. Nah, untuk yang tidak masuk tadi satu orang ya. Siapa yang nggak masuk? Dua orang ya.
2 orang, baik. Siapa yang nggak masuk? Oh, Andrian sama Rian. 3. Oh, 4. Di kursi 012. Baik, baik, baik. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah. Kenapa katanya nggak masuk? Kurang tahu. Rumahnya di mana sih itu, Rian? Oh, di Setu. Jauh juga ya. Kalau Setu naik motor. Oke, baik. Paling jauh ya, mungkin itu di Setu. Baik. Baik, alhamdulillah kita doakan saja. Mudah-mudahan Ananda yang tidak masuk hari ini sehat semuanya, dan kalau toh memang sakit, mudah-mudahan segera sembuh begitu ya. Amin ya. Baik, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu dalam rangka untuk memupuk rasa cinta nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia ini ya. Baik, Bapak akan putarkan. Semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan anak duduk kembali ya. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi-materi yang nanti akan kita bahas ya. Tentunya sebelum membahas terkait dengan pertemuan yang kedua hari ini, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya, Bapak pernah menyampaikan terkait distribusi. Bapak pernah menyampaikan terkait dengan produksi dan juga konsumsi. Anak-anakku tahu bahwa yang Bapak lihat, kalian kan pakai baju semua nih ya. Ini apakah tiba-tiba baju jadi kan? Enggak kan? Pasti ada namanya proses produksi. Demikian juga baju kan enggak ujuk-ujuk langsung kamu pakai. Tentu melewati atau melalui proses produksi dan juga distribusi. Dari produksi, dia tukang jahit ya, membuat baju, setelah baju jadi, maka baju itu akan didistribusikan ya atau dikirim ya melalui agen-agen atau melalui terput ini, pesan baju ya didistribusikan ke terput, maka kalian pakai sebagai konsumen, konsumsi, memakan ya, konsumen ya, konsumsi ya, itu hanya pemakai ya, sebagai konsumen ya dari produk-produk yang sudah dihasilkan oleh mereka tukang jahit ya, tukang jahit baju ya, mereka membuat produksi baju, mendistribusikan sampai kepada konsumen. Nah, tentunya
Anak-anakku semua masih ingat ya, apa itu produksi? Masih ingat? Ada yang tahu? Ya, Kak. Siapa, Kak? Hah? Betul, 100. Produksi adalah suatu aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa. Dan jasa, betul. 100, Kak. Ya. Terus ada lagi yang tahu apa itu produksi? Mungkin ada yang pendapat lain, boleh nggak apa-apa? Ya, siapa, Kak? Sebut nama dulu, Kak, biar... Nah, 5D, ya silakan, Kak. Hmm? Lebih pemenuhan kebutuhan manusia. Wah, 100 banget. 100. Tepuk tangan. Ya, sama kakak tadi tepuk tangan. Nah, ya. Jadi pemenuhan kebutuhan barang atau jasa ya produksi ya dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Nah, betul 100 buat Kak Imade. Nah, oleh karena itu produksi sudah dipahami semua ya. Di sini anak-anakku semuanya pengen menjadi seorang pengusaha memproduksi baju? Pengen ya? Memproduksi apa, Kak? Baju apa? Baju-baju seragam sekolah ya. Bagus, itu bagus, usaha-usaha yang bagus. Nah, kalian di sini kan IPS ya, anak-anak IPS tentunya anak-anak yang kreatif ya. Anak-anak yang secara sosial mereka memiliki komunikasi yang skill yang bagus. Sehingga didesain di Terput ini, Terate Putih Global ini, kalian akan menjadi seorang pengusaha, seorang entrepreneurship ya, seorang wirausaha tentunya ya, karena kalian sudah mengambil satu jurusan di ilmu pengetahuan sosial. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke persepsi lagi materi-materi sebelumnya, yaitu distribusi. Lah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa barang itu tidak hanya sekedar diproduksi saja. Ada teman Bapak itu memproduksi baju baju seragam sekolah. Tapi di sana bingung, sudah memproduksi barangnya banyak ya, tetapi bingung bagaimana untuk bisa mendistribusikan barang itu mau dibawa kemana, mau dijual kemana ya. Nah, tentunya kakak-kakak ataupun anak-anakku semuanya masih ingat yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, apa sih sebenarnya distribusi? Masih ingat? Ada yang tahu? Oh ya, siapa Kak? Sebut Kak biar terdengar semuanya. Muhammad Najwa. Ya, silakan. Betul, 100. Tepuk tangan dulu. Nah, ya. Kegiatan menyalurkan apa Kak tadi? Menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, betul 100 ya. Jadi ada aktivitas lagi, distribusi itu aktivitas, ya kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Ya, tapi tidak hanya sekedar banyaknya memproduksi tapi bingung bagaimana penyaluran barang ini mau dibawa kemana. Sudah memproduksi banyak tapi bingung bagaimana cara menyalurkan barang. Ya, oleh karena itu distribusi ini penting sekali, manajemen distribusi, mengelola distribusi barang dengan baik, begitu ya. Tentunya dengan perencanaan, pengelolaan dengan baik. Ada lagi mungkin kakak-kakak yang pengen berpendapat apa itu distribusi? Tadi penyaluran ya, barang atau jasa ya. Ada lagi? Enggak. Oh, baik, cukup ya. Saya kira sudah bisa dipahami terkait dengan distribusi. Sekarang kita yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumen ya, kita itu rata-rata menjadi seorang apa? Konsumen, pemakai ya. Rata-rata kan gadget baru, HP baru, kita hanya pemakai aja kan. Kita nggak tahu produksinya bagaimana, distribusinya bagaimana, ya. Model baju baru, ya. Kita hanya sebagai konsumen saja. Nah, demikian juga model-model baru sekarang ya, sepatu bagus-bagus, ya. Tentunya kita hanya sebagai konsumen. Nah, masih ingat anak-anakku semuanya? Apa itu konsumen? Ada yang tahu? Ya, oke. Coba Kak. Ya Kak Yoga. Menggunakan produk yang sudah dibikin. Oke, betul, 100 Kak Yoga. Tepuk tangan. Ya.
Biar semangat kan ya. Kita kasih jempol dulu Kak Yoga. Jempol Kak Yoga. Nah, semangat ya. Menggunakan ya produk ya. Tadi kita hanya pemakai aja, pengguna saja ya, konsumsi. Ada lagi pendapat lain? Gimana Kak? Nama siapa Kak? Ya, silakan Kak. Memakai atau menghabiskan, betul 100 Kak. Ya, kasih tepuk tangan ya, tepuk tangan ya. Oh, yang meriah. Menghabiskan, betul ya. Kita kan hanya pelaku pemakai barang atau jasa. Jadi dihabiskan ya, pemakai barang setelah diproduksi, didistribusikan, dipakai barang itu, habiskan. Nah, itu untuk yang penghabis ya Kak ya. Penghabis barang. Baik ya. Itu tadi terkait dengan persepsi untuk materi-materi sebelumnya, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tentunya sudah dipahami ya semuanya ya Kak ya? Sudah dipahami ya, alhamdulillah. Itu penting banget, kalian di rumah juga harus belajar yang rajin ya, sehingga menjadi cita-cita kalian ya, tidak hanya sebagai konsumen, tidak hanya sebagai konsumsi pemakai barang saja, tapi bagaimana kalian bisa menjadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang manajer, mengelola produksi, distribusi sampai kepada konsumsi, begitu ya. Karena sekarang tugas kalian adalah masih pelajar, ya belajar ya. Belajar semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sehingga diharapkan kelak kalian menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Oke, amin. Baik, kita akan jeda sebentar. Silahkan kalian berpasangan. Kita akan ice breaking dulu sebentar. Pasangan laki-laki dengan laki-laki ya. Coba kalian berpasangan. Bisa nggak? Ya relax, santai ya. Ya, nggak apa-apa, saling duduk aja, ketemu ini sama ini, nah sama ini ya. Ini sama ini gitu ya. Ini sama ini ya. Ini sendiri kamu. Ya, silakan berpasangan, lihat, pegang pundaknya temennya. Sorry, dari depan berhadapan, sorry, berhadapan. Nah, gini. Gini. Sama itu. Ini Kak. Silakan sini. Ini coba. Pegang sini. Nah, oke. Nah, gini contoh kayak gini. Silakan seperti ini. Pegang. Silakan lihat temennya ya. Nah, oke, sudah. Coba tatap mata kanannya. Ya, kedipkan mata kanan. Iya. Kedipkan. Ganti mata kiri, kedipkan. Oke, konsentrasi. Tersenyumlah. Pakai masker ya. Oke, pegang telinganya. Iya, oke, kembali lagi. Ya, minimal nggak terlalu tegang ya. Jadi santai saja, belajar sama Bapak. Yang penting materi-materi tadi dapat tersampaikan dengan baik ya. Baik, itu terkait dengan pendahuluan, pembukaan, sehingga diharapkan anak-anakku semuanya hari ini dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ini anak-anakku semuanya, materi pada pertemuan kedua kita, yaitu target kita, yaitu menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Walaupun pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas terkait ini ya, tapi Bapak ulang pada kesempatan ini agar kalian lebih memperkuat wacana terkait dengan materi tersebut ya. Yang kedua adalah faktor-faktor produksi, distribusi, dan konsumsi ya, itu nanti akan Bapak jelaskan. Yang ketiga, menganalisis mata rantai distribusi. Yang keempat, mengidentifikasi masalah produksi. Yang terakhir adalah menyajikan teori perilaku produsen dan konsumen. Nah, inilah materi target kita pada pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan nanti dapat terselesaikan dengan baik, dan tentunya Bapak perlu sampaikan bahwa pada hari ini nanti penilaian yang Bapak ambil adalah dari penilaian KI1 sikap ya. Sikap kalian di dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan kalian, terus KI2 juga sikap sosial, terus KI3 Bapak akan nilai dari pengetahuan
nanti ada tes tertulis, nanti Bapak akan bagikan ini ya. Dan juga yang keempat adalah penilaian keterampilan. Di dalam keterampilan itu Bapak akan ambil penilaian untuk diskusinya ya. Jadi penilaian-penilaian itu tentunya nanti akan masuk ke dalam nilai harian kalian ya. Jadi itu penilaian yang Bapak akan sampaikan dan tentunya diharapkan anak-anakku akan mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Baik, lebih jelasnya kita akan lanjutkan ya materi berikutnya. Ini. Nah, tujuan pembelajaran nanti yang pertama adalah dengan mengamati video pembelajaran tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, distribusi, konsumsi, dan juga produksi. Yang kedua, dengan mengamati PowerPoint pembelajaran tentang peran perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang ketiga, dengan kerjasama kelompok, berarti nanti akan Bapak bentuk kelompok ya. Bapak bentuk kelompok ya, dapat menganalisis mata rantai distribusi dengan tepat. Yang keempat, yaitu dengan kerjasama kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi ya permasalahan produksi dengan tepat ya. Yang terakhir, dengan kerjasama kelompok peserta didik dapat menyajikan teori perilaku produsen dan juga konsumen dengan benar. Nah, inilah pada hari ini target tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti Bapak akan putarkan video, nanti ada yang mengomentari ya. Dan juga demikian kita akan ada kerja kelompok ya, dan nanti akan Bapak bentuk kelompoknya. Baik, itu untuk tujuan pembelajaran. Terus sampai di sini ada yang ditanyakan, Kak? Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Baik, ini Bapak akan lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini adalah video ya. Ini video. Coba kalian amati. Nah, nanti silakan untuk diamati. Aduh. Bentar. Loh, malah gini. Bentar Kak ya, ini agak trouble nih. Nah ini ya, disimak ya, nanti yang mengomentari video tadi ya. Akan mendapatkan ilmu-ilmu yang kaitannya dengan proses pembuatan batik mulai dari awal sampai bisa diterima. Nah, silakan disimak untuk videonya ya. Makanya tonton dulu videonya sampai habis ya teman-teman. Belum saksikan di channel YouTube Jonta Gumai. Jangan lupa di like dan subscribe-nya dan komennya juga ya. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya sini di luar Gumai. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah proses pembatikan. Nah, sepertinya teman-teman biasanya yang menggunakan batik
Kali ini kita akan belajar dan melihat bagaimana proses pembuatan batik tepatnya di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan di episode kita kali ini kita akan berbagi bagaimana ini ya. Kita akan lihat proses dari awal sampai akhir. Ini kalau di speakeran aja yang satu biar kedengeran. Tapi iya maksudnya di ke itu diginiin. Oh ini kedua. Setiap hari, apa itu untuk acara atau mungkin mau dipakai untuk kebutuhan kita mungkin pada saat kita kerja. Nah, kalian harus tahu nih bagaimana proses pembuatannya. Dan di episode kita kali ini kita lihat ada satu motif putih lalu dijadikan di obat namanya malam. Dan ini seperti proses sablon ya teman-teman. Jadi ini didesain dulu batiknya, lalu dijadikan klise ini ya teman-teman. Dijadiin satu klise motif batik, lalu kita kasih pewarnaan. Biasanya proses pewarnaan ini dilakukan berlapis-lapis teman-teman. Jadi misalnya dia terdiri dari beberapa warna ya, misalnya seperti ini teman-teman. Kita lapisan warna pertama dengan menggunakan lapisan warna coklat dulu, lalu yang kedua warna merah, gitu ya. Lalu dasarnya putih. Nah ini kita akan padukan dengan proses seperti ini, teman-teman baru kita bisa jadikan proses batik. Nah pembatikan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama teman-teman. Ini proses pembatikan yang manual. Ada juga yang printing dan ada juga yang cap. Jadi prosesnya beda-beda. Kalau yang kayak gini teman-teman bisa lihat ya, motif yang dibentuk itu didesain oleh kita masing-masing. Jadi kalau kalian yang ingin memesan motif khusus, memang prosesnya nggak sedikit ya teman-teman. Kalau di sini butuh hitungannya year-yearan, jadi per year. Jadi kalau kalian mau membatik itu tidak bisa pakainya aku mau cuma butuh cuma satu kodi ya nggak bisa ya. Jadi memang benar-benar kita partai besar teman-teman. Kalau misalnya mau bikin seragam kantoran atau seragam sekolah atau mau bikin seragam kayak apa aja, ini memang harus didesain khusus. Yang cukup lumayan mahal itu adalah detailnya ini teman-teman. Buat teman-teman yang ingin pesan nanti bisa hubungi kami dan untuk pembuatan motif yang memang dipesan oleh kalian sendiri. Bisa loh menghubungi kita di YouTube ini, nomornya yang ada di sini nih ya teman-teman. Dan proses seperti ini insya Allah kita akan buatkan sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Setelah jadi proses pembatikan, lalu bentuk rololan seperti ini dalam bentuk kain yang sudah jadi seperti ini teman-teman, itu kita baru bisa proses ke tahap selanjutnya, yaitu menjahit batiknya. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita sama-sama lihat bagaimana cara proses pembatikan. Ini dia liputannya. Ini dia proses pertama pembuatan ide. Dari mulai ide menjadi desain bentuk baju. Kalau sudah didesain bentuk baju seperti ini, lalu kita desain kembali membentuk menjadi sebuah pola baju. Kalau sudah menjadi pola, lalu kita buat sesuai dengan pangsa pasar yang saat ini lagi dicari di pasaran masyarakat. Malam untuk pembatik biasanya menggunakan itu dan cara mencucinya belum tentu bersih, jadi meja tempat kosong kemungkinan kotor. Di kompor gas tidak uang atau dibiarkan. Ya disimak dulu ya. Iya. Meja kosong. Jadi kosong. Mau dilipat, ini melipat, kancing, sudah selesai, kancing, suci, lumayan. Dan ini proses jahitnya, dan ini
Order dari Tamrin City. Ini cara membuat apa? Namanya ini membuat apa di masa dulu? Ya, jahitan yang rapi Mas Abdul. Yang pelanggan senang, yang beli senang, dan menjadi pertama itu ya. Mas Abdul. Nah, itu ya prosesnya tadi membuat batik. Kita lanjut aja ya. Ini tadi kayaknya mengulang ya. Baik, kita skip aja ya. Nah, itu tadi terkait dengan apa proses pembuatan batik. Ya, baik. Mungkin dari anak-anakku semua tadi yang ditampilkan tadi ada yang dikomentari, ada tanggapan ya. Jadi yang kalian lihat tentunya itu tadi adalah proses ya, proses pembuatan batik ya dari kain ya diproses menjadi baju sampai didistribusikan begitu ya. Tentunya ini adalah proses produksi memakan waktu yang cukup lama karena kadang-kadang anak-anakku semua pemilihan bahan-bahan yang akan diproduksi terutama kainnya ini sangat ditentukan sekali untuk kualitasnya ya. Kualitas untuk kain yang akan diproduksi. Kalau nanti kain asal-asalan diproduksi, ya tentunya konsumen atau konsumsi yang akan memakai juga akan pilih-pilih. Lah ini kayaknya kurang bagus nih. Termasuk harga menentukan barang itu tersebut ya. Nah, oleh karena itu mungkin dari kakak-kakak ataupun anak-anakku ada yang berkomentar terkait dengan video tadi. Ada? Silakan. Apa yang kalian lihat tadi bisa disampaikan di depan teman-teman kalian. Itu yang kalian lihat tadi apa sih sebenarnya? Proses ya, siapa namanya, Kak? Ya? Ya, Mas, silakan. Atau pakai ini, Kak? Itu pakai ini saja. Nah, ini biar suaranya kenceng nggak ya? Ya, kayak ini ya. Silakan. Proses produksi kain batik, kondisinya yang di Kalongan, Jawa Tengah. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi komentarnya ya. Ada lagi mungkin kita kasih aplaus dulu, Kak. Tepuk tangan dulu dah biar semangat. Iya, buat sekali.
Nah, itu tadi ya, ada yang sudah mengomentari terkait dengan video. Ada lagi? Cukup? Kita lanjut ya. Nah, itu tadi yang kakak lihat ataupun anakku lihat, bagaimana pentingnya memproduksi barang itu lewat mekanisme, lewat prosedur yang tentunya bagi para produsen itu sudah memilih bahan, mulai dari bahannya, mulai tadi disampaikan apa? Tenaganya. Ya, tenaga kerja itu sudah ikut sudah lama ya, bertahun-tahun menjadi seorang penjahit ya, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah Bapak akan bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Untuk kelompok 1 sini aja ya. Nah, ini kelompok 1, terus ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, dari masing-masing kelompok Bapak mau tentukan ketuanya. Siapa ketuanya kira-kira? Siapa ketuanya? Siapa, Kak? Yoga ketuanya ya, kelompok 1. Sini. Kelompok 2. Iya, siapa, Kak? Afina, kelompok 2. Terus kelompok 3? Siapa? Ini ya, Kak. Siapa, Kak? Najwa. Oh, pakai N. Pakai M. N. Iya, oke. Baik, Najwa. Baik, Bapak akan bagikan ini lembar kerja ya untuk nanti kalian kelompok kerjakan. Tapi sebentar, Bapak mau siapkan dulu. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini ya. Ketuanya siapa? Silakan kerjakan kelompok ya. Terus kelompok 2 ketuanya ini, Kak. Nah, nanti ditulis di situ aja ya, Kak. Kelompok 3 siapa ketuanya tadi? Nih, Mas. 3. Nah, silakan kalian berdiskusi, silakan untuk dikerjakan dulu ya. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Nah, nggak apa-apa, gerombol aja, pengelompok. Silakan, berkelompok. Silakan, berkelompok. Nah, ada apa-apa, bikin silakan. Buat kelompok untuk dikerjakan hasilnya di situ ya. Cari di bahan ajar juga sudah Bapak kasihkan. Ya, silakan. Nanti hasilnya silakan dituangkan ke dalam lembar kerja itu ya. Ditulis nama kelompok dulu, Kak. Di atas itu kelompok berapa. Dan ditulis. Ya, silakan ditulis nama kelompok. Untuk, kenapa? Di atas itu aja nggak apa-apa. Nah, kelompok 2. Kelompok 1 itu kelompok namanya kelompok produksi. Kelompok 1 namanya kelompok produksi. Kelompok 2 namanya distribusi. Kelompok distribusi yang kelompok ketiga konsumsi ya. Ya. Jadi petunjuknya ya, jadi buatlah analisis mata rantai distribusi sesuai kelompok. Tuh, yang kedua, kelompok 2 lakukan identifikasi permasalahan produksi. Terus menyajikan teori perilaku produsen dan konsumen. Ya, silahkan, enggak apa-apa. Kita waktunya sekitar 15 menit ya, 15 menit sampai 20 menit.
Ditulis saja, ada sekretarisnya yang menulis gitu. Nah, tulis nama-nama kelompoknya ya, namanya namanya juga, nama panggilan ya. Sini boleh, sini boleh. Ya, situ ya. Anggota kelompok tulis, betul juga ya. Tulis di situ ya. Ya, nama anggota kelompoknya ya, Kak. Tulis. Tulis nama anggota kelompoknya. Ya, silakan. Ya, silakan ditulis ya. Didiskusikan dengan teman satu kelompok ini. Bisa, Kak? Harusnya ini dituangkan ke sini nih, tuangkan ke sini. Enggak apa-apa, sini aja, Kak. Bawa sini aja nggak apa-apa ya. Ditulis di situ ya, dari pertanyaan itu nama-nama kelompok jangan lupa ditulis. Oke, sip. Bagus. Ya. Oke, bagus ya, ditulis. Ya. Ya, waktunya masih sekitar 10 menit lagi, nggak apa-apa. Ya, silakan. Masih ada waktu. Sudah selesai, Kak Yoga? Kak Yoga udah selesai?
Belum. Oke, kelompok 2 udah selesai belum? Belum. Ya, nggak apa-apa. Didiskusikan. Kelompok 3 ada kendala? Oh, aman. Ya, bagus. Oke, silakan dilanjut ya. Dilanjutkan dulu. Udah, didiskusikan kalau sudah. Coba diskusikan dengan kelompok dulu sambil nunggu yang lain biar selesai. Ya, ini proses untuk diskusi dengan teman-teman berkelompok ya. Habis ini nanti ada salah satu yang mempresentasikan ya kalau sudah. Ya, silakan nanti perwakilan salah satu menyampaikan maju ke depan aja nggak apa-apa dibacakan hasilnya. Gitu ya. Jadi maju ke depan dibacakan hasilnya seperti apa. Nggak apa-apa, perwakilan kelompok. Nggak cukup, Kak? Nggak apa-apa, di bawahnya nggak cukup. Oke. Selesai, Kak? Sudah? Oke. Sip. Nama kelompok sudah ya? Sudah? Oke, sip. Mantap tuh, bagus. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 3 udah selesai belum, Kak? Oh, dikit lagi. Oke, baik. Ya, silakan diselesaikan. Udah. Baik, kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat semula ya. Untuk mempresentasikan hasil kelompok tadi. Tapi tetap kelompok mana yang berani maju? Oh ya, kelompok 2. Silakan, Kak. Dikasih aplaus dulu, tepuk tangan. Bentar. Oke. Kelompok 2. Ini mana, Tom? Bentar, Kak. Oke, ini ya, Kak. Ini, Kak. Jadi YouTuber. Nah, itu punyanya YouTuber itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Zara Afina, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi permasalahan produksi. Yang pertama, dalam kendala internal, yaitu terjadi pada perusahaan, kerusakan mesin yang berakibatkan hasil produksi kurang sempurna. Dan yang kedua, yaitu kendala eksternal. Terlambatan pengiriman bahan baku mengakibatkan kegiatan produksi berhenti dan selama beberapa hari dan memperlambat produksi barang. Itu dia pembagian kedua, identifikasi masalah dari produksi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus tepuk tangan. Iya. Baik. Terima kasih Kak dari kelompok 2 ya yang sudah berani maju mempresentasikan hasil diskusi. Nah, tadi di situ disampaikan bahwa dari distribusi itu mengidentifikasi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, tentunya itu yang harus diperhatikan ya ketika nanti kalian anak-anakku semuanya ada kendala-kendala terkait teknis internal maupun eksternal terkait dengan peralatan mesin yang harusnya memang itu dilakukan pengecekan, pengecekan monitor setiap berkala ya tentunya agar mesin itu dapat berproduksi secara optimal gitu ya. Contoh tadi misalkan akan memproduksi pakaian ya, misalkan mesin jahitnya harus dicek dulu. Takutnya mesin jahitnya rusak, jarumnya patah, nggak dilihat, ternyata hasilnya nggak bagus. Nah, itu faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu adalah terkait dengan tadi faktor eksternal apa Kak? Bahan-bahan ya. Keterlambatan dalam pengiriman bahan ya. Itu sangat mempengaruhi sekali. Misalkan kainnya adalah terlambat di dalam pengiriman, pasokan kainnya terlambat, itu akan sangat mempengaruhi di dalam memproduksi barang ya. Ini juga harus diperhatikan faktor eksternal. Itu cukup bagus banget ya kelompok 2. Sekali lagi kasih aplaus dulu deh. Ya, biar semangat. Oke, baik. Mungkin dari yang ditampilkan di kelompok 2 tadi ada yang memberikan tanggapan terkait dari yang kelompok 2, silakan. Ada? Gimana tadi penampilan dari kelompok 2 itu yang sudah keren tuh, maju, berani maju. Ada? Oh ya Kak, siapa Kak namanya Kak? Siapa? Ridho, silakan Kak Ridho, sampaikan. Apa tuh komentar? Presentasi kelompok depan sudah cukup bagus dan ya. Amin ya, oke bagus, sudah cukup bagus ya. Berarti ya sudah cukup bagus apa yang ditampilkan di kelompok 2. Semoga sukses untuk kelompok 2. Oke, ya. Oke. Baik. Terus ada lagi yang mengomentari? Oh ya, siapa Kak? agak lebih percaya diri dan tetap semangat. Oke, iya kasih tepuk tangan. Iya. Ya, dari materinya cukup bagus. Ya, udah cakep ya, analisisnya bagus dari distribusi problem-problemnya apa tadi ya. Sehingga permasalahan-permasalahan produksi tadi dapat teratasi dengan baik, baik internal maupun eksternal. Hanya saja kurang pede katanya gitu ya. Tapi ya memang harus perlu dilatih ya Kak ya. Dilatih biar tetap nanti ketika kalian ya untuk presentasi materi-materi berikutnya akan lebih tampil percaya diri. Oke, tepuk tangan buat yang ngasih komentar tadi. Oke. Ya, demikian ya terkait dengan video ataupun tadi udah tampilan video, terus tadi diskusi, presentasi, ada tanggapan, dan tentunya kita akan jeda sebentar sesuai dengan kelompok. Bapak akan kasih kalian ini ya, bisa bentuk 4 kelompok ya. Bentar, saya kasih ini huruf, sorry. Huruf A, silahkan bikin kelompok, ada 5 kelompok berarti, nggak apa-apa, silahkan. Terus AI, I, K, U, ini. A, I, U, E. Oh, mana O ya? Yang belum siapa? Ujung ya? Kita break dulu, ice breaking dulu, biar kita nggak terlalu.
silakan bikin kelompok masing-masing itu A, I, U, E, O. Ada 5, berarti silakan bikin 5 kelompok. Silakan. Gak apa-apa, mendekat aja. Ayo silakan mulai sekarang. Ya, 5 kelompok. 1 kelompok berarti 6 ya. 6 ya. Oke, 6. 6 kali 5, 36. Orang silakan. Udah? Ya, gerombol aja nggak apa-apa. Gerombol. Ya, ayo cepat. Silakan. Berkelompok, mendekat aja, mendekat. Ya, oke. Bapak hitung 5 kali sudah mengelompok. 1, 2, 3. Ayo, cepet, cepet. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Oke, udah? Oke, perhatikan depan ya. Perhatikan Bapak, sambil kalian di kelompok masing-masing. A, I, U, E, O. Lihat, kalau A nadanya rendah. Coba. Nanti sesuai itu ya, sesuai dengan hurufnya kelompok. Iya, betul. Misalkan hurufnya A. O. Bisa? Kalau I berarti I. Ya, bisa ya. Jadi itu melatih untuk fokus konsentrasi. Ya, itu ya. Jadi nada dilihat-lihat ini adalah aba-abanya dari tangannya Bapak. A, ya kan? I. Ini sedang nih. I. Tapi disesuaikan dengan kelompoknya. Oke? Bapak, kalau salah bagaimana, Pak? Kalau salah nanti kasih sanksi ya. Nah, baik, silakan. Sesuai kelompok, lihat aba-aba Bapak ya. Kita cek dulu deh. Kita cek sesuai dengan kelompok ya. Ayo, oke, cek suara dulu ya. Oke. Oke, sekali lagi cek suara. Mulai. Oke, sekarang sudah dicek. Sekarang Bapak mau kalian konsentrasi sesuai dengan kelompok ya. Kompak, jangan ikut-ikutan kelompok yang lain. Mana kelompoknya? Gerombol dulu deh sebentar. Bentar gerombol dulu. Sesuai kelompoknya. A mana? I mana? Ayo, ayo cepat, cepat. Ayo. Kita mulai. Siap? Yang kelompok A tadi mana A? A? A ini kelompokmu mana? Oh ini, oke. Menghadap dulu dong. Menghadap dulu. A, A. I. Ini mana kelompoknya? Oh ini, oke. A, I, U. Oh cuma 2. Ya udah nggak apa-apa. A, I, U, E. Oke, mana kelompoknya? Oke. O. Oh, suaranya gede-gede nih. Oh nih, bass. Oke, siap ya? Oke, perhatikan. Aba-aba dari Bapak ya. Bentar, belum fokus. Siap ya? Ayo fokus. Ini suaranya harus sesuai dengan kelompok ya. A, I, U, O. Oke, siap ya? Fokus. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Nah, itu ya tadi. Tadi sudah ada ice breaking ya, paling tidak kalian tidak terlalu tegang di dalam pembelajaran ya, tapi tetap fokus. Dengan adanya ice breaking ini diharapkan fokus kalian lebih optimal gitu ya.
Baik, anak-anakku semuanya, Bapak pengen nanti untuk mengerjakan latihan soal ini ya. Mengerjakan latihan soal, tapi sebelumnya Bapak akan lanjutkan sebentar ini. Nah, ini secara sekilas tadi sudah Bapak jelaskan pengertian produksi ya. Produksi yang menghasilkan barang dan jasa ya. Produksi yang diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan atau menambah daya guna suatu barang sehingga lebih bermanfaat. Ini distribusi tadi juga sudah Bapak jelaskan ya, faktor produksi. Jadi faktor produksi yang pertama itu adalah tanah atau sumber daya alam. Yang kedua adalah tenaga kerja. Jadi faktor yang mempengaruhi itu produksi atau tidak, lihat tanah atau sumber daya alam. Di situ apakah memang sumber daya alamnya itu mendukung untuk dilakukan produksi di situ, karena mau tidak mau namanya produksi pasti akan berdampak terhadap alam atau lingkungan sekitar. Tenaga kerja demikian juga, tenaga kerja ya SDM yang di dalam untuk memproduksi harus qualified, dia harus betul-betul memiliki skill yang bagus. Yang ketiga adalah modal. Ya, di dalam memproduksi barang atau jasa tentunya membutuhkan modal. Ya, modal itu tidak kecil tentunya, harus memiliki modal yang cukup di dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa. Yang keempat adalah skill kewirausahaan. Dia mempunyai skill yang bagus di dalam usaha ataupun entrepreneurship-nya. Dia memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, sehingga ketika saya akan memproduksi barang, tentunya sudah dilakukan analisis. Apakah barang saya ini nanti layak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Nah, ini harus dipertimbangkan, sehingga ini akan mempengaruhi faktor produksi suatu barang ataupun jasa. Gitu ya. Jadi 4 faktor produksi itu. Terus berikutnya, kalau saya gambarkan seperti ini anak-anak. Jadi faktor produksi, tadi saya sampaikan pertama tanah atau sumber daya alam. Ini nggak terlihat ini ya. Tanah atau sumber daya alam. Yang kedua tenaga kerja. Yang ketiga modal. Yang keempat adalah skill kewirausahaan. Ini yang mempengaruhi faktor-faktor di dalam memproduksi barang ataupun jasa. Nah, mata rantai di dalam proses distribusi dibutuhkan para pihak. Jadi para pihak hingga produk bisa sampai ke konsumen. Dalam proses tersebut, para penyalur dan prosedur yang terlibat disebut sebagai mata rantai. Jadi yang terlibat di dalam proses penyaluran barang ataupun distribusi itu, maka disebut sebagai mata rantai. Sehingga mata rantai distribusi didefinisikan ya sebagai kegiatan pemindahan dan penyaluran barang atau jasa dari produsen sehingga sampai ke konsumen. Nah, ini penting sekali ya untuk diketahui sebagai seorang yang akan memproduksi barang, tentunya harus paham ini ya. Dalam mata rantai mencakup berbagai hal mulai dari jenis, harga, jumlah, dan tempat yang dibutuhkan, sehingga dapat memperlancar juga mempermudah proses penyampaian barang ataupun jasa dari produsen utama hingga ke konsumen di ujung mata rantai distribusi. Nah, jadi itu ya pengertian mata rantai itu yang terlibat di dalam proses distribusi ya. Misalkan dari produksi didistribusikan melalui agen-agen yang terlibat di dalam pendistribusian barang ataupun jasa. Ya, agen besar, nanti ada agen kecil sampai kepada konsumen. Yang terlibat itulah yang disebut dengan mata rantai distribusi atau penyalur ya, gitu. Baik, berikutnya adalah mengidentifikasi masalah kendala dalam produksi. Tadi sudah disampaikan di dalam kelompok tadi bahwa ada kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang datang dari internal perusahaan tersebut ya. Kendala itu muncul karena berbagai faktor X yang mempengaruhi. Mungkin karena faktor di situ adalah karena adanya kerusakan mesin ya. Sehingga mesin itu perlu dilakukan perawatan, perlu dilakukan monitoring secara berkala sehingga mesin itu dapat berfungsi secara optimal ya. Itu faktor internal. Itu faktor yang datang dari dalam perusahaan, itu internal. Sedangkan yang kedua adalah kendala eksternal. Ya, kendala eksternal itu kendala yang muncul dari luar perusahaan. Di antaranya adalah keterlambatan pengiriman bahan baku, tadi sudah disampaikan kelompok, yang berimplikasi pada terhentinya kegiatan produksi selama beberapa hari. Artinya bahwa
faktor eksternal itu juga sangat mempengaruhi di dalam proses produksi gitu ya, terutama bahan baku. Kalau nggak ada bahan baku sehingga terhambat untuk dilakukan proses produksi gitu ya. Jadi internal dan eksternal. Dan ini ada teori perilaku produsen. Pada saat melakukan kegiatan produksinya, pihak produsen akan melakukan sejumlah hal yang agar dapat menghasilkan produk secara efisien. Jadi efisiensi di dalam produksi. Hal-hal inilah yang kemudian ditelaah lebih lanjut lewat teori perilaku produsen. Secara garis besar, dalam teori ini dijelaskan perilaku produsen yang menghasilkan produk untuk mencapai tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi yang dilakukannya. Ya, sekarang anak-anakku semua tahu kan bahwa munculnya mobil-mobil baru yang luar biasa sekarang ya. Mobil apa saja yang baru ya? Itu bagaimana efisiensi di dalam bahan bakar ya. Semakin tinggi cc-nya otomatis semakin tinggi bahan bakarnya, semakin boros gitu ya. Cc-nya 2000 cc misalkan mobil, maka semakin boros juga. Kalau cc-nya 1000 cc misalkan Xenia, Avanza, itu mah irit banget. Tapi di sini bagaimana ada terobosan-terobosan baru ya. Di dalam memproduksi barang, bagaimana konsumen itu akan mengambil atau memilih barang itu dengan efisiensi bahan bakar. CC-nya 2000 tapi iritnya kayak 1000 cc. Wah, luar biasa, mesti yang beli banyak. Ya, mobil ataupun motor misalkan ya. Motor sekarang kan cc-nya besar-besar 150 cc yang motor Vario gitu ya. Ada yang 125 cc ya. Cc-cc itu akan mempengaruhi efisiensi bahan bakar. Semakin besar cc-nya akan semakin boros. Tapi bagaimana seorang perancang mobil ataupun motor itu mendesain agar cc-nya besar tapi bahan bakarnya lebih irit. Nah, itu akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Nah, tentunya saya akan memilih ya, ketika mobil cc-nya besar 2000 cc tapi irit banget ya. Nggak berdampak negatif pada mesin. Nah, itu yang akan diambil. Inilah ya teori perilaku produsen. Ya, ketika produsen mereka akan memproduksi barang, tentunya mereka akan memikirkan bagaimana efisiensi terhadap bahan bakar kalau mobil atau motor. Nah, ini yang kedua adalah ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya ya. Tentunya seorang konsumen akan berpikir ulang, anak-anak semua. Dia akan berpikir, lah ini kalau mobil cc-nya 1000 ya, irit, tapi mobilnya nggak bisa lari. Mereka akan mikir. Tapi kalau konsumen akan memilih tentunya yang hemat BBM tapi larinya kenceng. Nah, gitu ya. Mobil 2000 cc hemat bahan bakar tapi larinya cepat. Itulah yang akan dicari konsumen. Perilaku konsumen kan seperti itu. Ya kan? Kalau anak-anak lihat Cina sekarang sudah mulai memproduksi produk-produk elektronik yang luar biasa. HP dengan merek yang berbeda, merek Cina ya. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, harganya harganya murah, pasti kalian akan memilih itu. Kualitas sama ya, apa namanya? Siomay, contoh ya. Siomay jadinya. Sebenarnya makanan siomay jadinya. Ya, Vivo misalkan ya. Tapi memang nanti konsumen akan jadi konsumen yang cerdas. Iya sih Pak, memang fasilitasnya banyak. Tapi gampang rusak Pak. Nah, ini kelemahannya di situ. Fasilitas banyak, ya, harganya di bawah standar, ya. Tentunya konsumen akan memilih itu, tetapi konsumen akan mempertimbangkan apakah HP yang saya beli ini nanti awet atau tidak. Itu kan menjadi konsumen yang cerdas ya. Nah, tadi itu akan dikembalikan ke konsumen apakah nanti akan memilih barang-barang seperti itu ya, harga fasilitas ataupun fitur-fiturnya lengkap, harga murah. Nah, atau fitur-fiturnya lengkap tapi harganya mahal. Ya, tergantung mereknya juga.
Nah, baik, itu ya teori perilaku konsumen. Nah, ini tadi anak-anakku semua, di dalam LKPD tadi sudah Bapak bagikan ya, lembar kerja peserta didik itu LKPD, tadi sudah dikerjakan dengan baik ya. Jadi ini saya feedback lagi terkait dengan pertama menganalisis mata rantai, terus mengidentifikasi permasalahan produksi, yang ketiga adalah menyajikan teori perilaku produsen dan konsumen. Tadi sudah dikerjakan semua ya. Nanti foto dulu Pak Munajat nih. Tadi ketua kelompok mana? Berdiri. Nah, diambil dulu. Kelompok 1, 2, 3 coba berdiri ke depan, diambil shot videonya. Ini tadi yang sudah menampilkan. Silakan. Depan kamera ya. Itu luar biasa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hadap sana aja, Kak. Hadap kamera. Nah, oke, perlihatkan hasil karyanya. Yes, oke. Tahan. Smile dulu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Bawa dulu deh, Kak. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi ini sudah. Baik, masih ada beberapa nanti sebelum kesimpulan, Bapak pengen untuk pengambilan penilaian ya untuk mengisi KI 4. Dikerjakan nanti ya, Kak ya. Saya akan bagikan ini lembar kertas. Nanti dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan. Ya. Tulis nama ya. Enggak. Ya. Ya. Silakan ditulis ya, dikerjakan. Tadi Bapak kan sudah jelaskan, itu mengevaluasi untuk pengambilan nilai pengetahuan ya di KI 3 untuk menjadi nilai ulangan harian. Udah. Oh ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Silakan untuk dikerjakan waktunya 10 menit ya. Ya, silakan. Yang tadi sudah Bapak sudah jelaskan. Kerjakan masing-masing ya, silahkan. Bisa Mas Yoga. Hebat Mas Yoga. Nah. Habis ini nanti ada kelas meeting ya? Oh iya, ya. Kelas meeting ya, karena sudah selesai ulangan nanti.
Sudah ada yang selesai? Belum ya? Oke, nggak apa-apa ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, boleh, nggak apa-apa. Silakan di belakangnya kalau nggak muat ya, boleh. Di bak lembar sebaliknya. Baik, yang sudah boleh dikumpulkan, yang sudah. Kumpulkan di depan sini saja. Silakan yang sudah ya. Nggak apa-apa. Yang sudah, yang belum masih ada waktu, nggak apa-apa untuk diselesaikan. Baik, saya kira cukup anak-anak. Nggak apa-apa yang belum selesai. Sejadinya, udah. Nggak apa-apa yang belum. Kumpulkan ya, kumpulkan depan ya. Ya, silakan dikumpulkan sini, Kak. Oke, sini, Kak. Ya, terus sini aja. Ya, terus sini, Kak. Udah? Nggak apa-apa. Belum selesai? Nggak apa-apa. Ya, silakan dikumpulkan anak-anak. Waktunya udah mau habis nih. Ya, kumpulkan aja, Kak. Ke sini, Kak, depan, Kak. Ya, karena keterbatasan waktu, kita harus selesaikan untuk soal-soal penilaian harian. Ya, nggak apa-apa, silakan dikumpulkan. Itu, Kak, situ aja. Ya.
konsumen atau apa sih? Yang mana? Ya, analisis. Iya betul, dari produsen kepada konsumen. Penyaluran barang gitu ya. Heeh. Itu yang terlibat itu ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nggak apa-apa. Ya. Yang berperan di dalam proses atau distribusi. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan ya. Di situ Kak, di situ Kak. Ya. Ya. Oke. Wah, hebat hebat. Oke. Sudah semuanya? Iya. Ayo Kak. Juga belum? Pak. Udah nggak apa-apa sini. Oh udah. Oh lagi belajar. Wah hebat. Wah. Terus hebat nih. Ketuanya rajin. Nih Kak. Ya. Baik, cukup semua sudah ya? Baik, kalau sudah Bapak ambil ini. Oh, udah dikerjakan semua. Hebat-hebat anak-anak ya. Alhamdulillah ya, pertemuan pada hari ini Bapak senang sekali kalian mengerjakan tugas-tugas dengan baik ya, dengan sempurna. Saya lihat hampir selesai semua itu untuk pekerjaan. Baik, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita pada kali ini. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Siapa tadi kesimpulan? Silakan nggak dibacakan nggak? Produksi itu setiap usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan Ya, nggak apa-apa, di depan aja. daya guna suatu benda, suatu benda atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Ntar Kak, pakai ini Kak, biar YouTuber nih Kak. Silakan ya. Distribusi merupakan proses barang hasil produksi pada masyarakat atau konsumen. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan hasil produksi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan di mana nilai guna barang berkurang untuk memenuhi kebutuhan. Mata rantai distribusi didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan dan penyaluran barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke konsumen. Kendala produksi terdiri dari kendala internal yang terjadi pada perusahaan adalah kerusakan mesin berupa mesin timbangan digital yang kemudian berimplikasi pada kesalahan timbang bahan baku yang digunakan. Kendala eksternal merupakan keterlambatan pengiriman bahan baku yang berimplikasi pada terhentinya kegiatan produksi selama beberapa hari. Baik, alhamdulillah selesai ya. Tapi sebelumnya masih ada satu refleksi. Ada yang bisa menyampaikan refleksi? Oh iya Kak, silakan ya. Pakai itu Kak. Pakai ini, Bang. Itu ya. Pakai mic silakan. Disampaikan nggak? Alhamdulillah, senang. Jadi itu pembelajaran kali ini ada kesan yang berbeda karena dengan adanya ice breaking, media pembelajaran dan diskusi pembelajaran, dengan adanya semua itu, ini semua pembelajaran ini semakin mudah untuk difahami. Iya, oke tepuk tangan dulu. Iya. Baik. Ya, terima kasih atas kesimpulan dan juga refleksinya ya. Masya Allah 2 jam sudah kita lalui ya. Dari pagi sampai jam kedua ini tentunya anak-anakku semuanya sudah bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tadi tentunya dari kesimpulan dan juga refleksi. Mudah-mudahan anak-anakku semua tetap semangat ya di dalam belajar. Nah, pesan Bapak adalah kalian jaga adab akhlak kalian kepada orang tua, kepada teman-teman kalian ya. Jangan sampai kalian terlibat di dalam
perkelahian, nggak boleh, terutama yang kakak-kakak laki-laki nih, ya suka berantem, gitu ya, nggak boleh. Yang kakak-kakak perempuan, yang anak putri, jaga adab akhlak yang baik, sikap, ucapan dengan guru kalian ya. Dan pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas terkait dengan materi-materi berikutnya, karena ini hanya 2 kali pertemuan. Pertemuan ke depan insya Allah kita akan membahas terkait dengan permintaan dan penawaran ya. Permintaan dan penawaran kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Baik, demikian dari Bapak untuk sampaikan. Sebelum kita tutup, berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa. Doa penutup majelis atau silakan dipimpin ketuanya. Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik, Bapak akan kasih hadiah tadi presentasi terbaik kelompok 2. Yeay. Hadiahnya apa ya? Nih, hadiahnya nih. Nah, ini ada hadiah buat kelompok 2. Siapa tadi ketuanya? Nah, ini Kak. Nah, sama teman-teman ya. Tadi saya juga nggak lupa. Kelompok 1 juga dapat hadiah. Ya, mana tadi ketuanya? Ya, silakan Kak Yoga. Nih. Nah, itu hadiahnya ya. Terus kelompok 3 juga dapat hadiah. Sama. Yeah. Nih. Ya. Karena tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan yang bagus, saya tambah hadiahnya 1 lagi. Baik, demikian dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata Bapak di dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan juga semangat untuk belajar. Sekian, terima kasih dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terkut ada yel-yelnya enggak? Punya yel-yel? Ya, silakan dipimpin Kak. Ya Kak. Ya, yel-yelnya Kak. Silakan Pak Yoga mulai. Enggak tahu. Terkut apa tadi Kak? Ayo Kak. Tadi mana mic-nya? Ya, ini persembahan terakhir. Ini nih Kak, ini Kak. Ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, boleh silakan. Ayo, mulai. Ya, silakan. Mulai ya diambil video. Mulai silakan. Oke. Rata Ibu 3. Iya. Rate Putih Global. Jaya, jaya, jaya. Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi sudah saya cukup tutup ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik, terima kasih semuanya. Silakan nanti untuk bisa dilanjut untuk pelajaran udah cut. Dilanjut bisa pelajaran yang lain ya. Baik, terima kasih sekali. Mas Adit terputus kah Mas?
Mas Adit. Belum Bu, ini Pak Joko minta waktu buat sebentar setting katanya Bu untuk anak-anaknya keluar, lalu minta pendapat Ibu. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nur Eli dan juga Ibu Diah atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi terkendala teknis ya, jadi agak lama untuk proses penyampaian materinya ini. Kemarin sudah dicek sudah oke, nggak taunya pada saat hari H ada kendala teknis ya itu. Jadi kami mohon maaf. Mudah-mudahan nanti ada evaluasi dari Ibu Eli dan juga Ibu Diah. Pak Baik, Adit, terima kasih Pak Adit. Ya, baik, terima kasih Pak Joko. Ya Ibu. Bisa Terima dikondisikan kasih Ibu. sebentar, Pak. Bisa dikondisikan sebentar. Kita bisa close ya Bu ya. Suaranya jelas Pak. Pak Joko suaranya jelas, bisa dikondisikan. Nggak dengar Bapaknya. Sebentar Bu, saya telepon ya Bu. Iya. Udah. Baik. Silakan. Mohon maaf Ibu Nur Elis. Ya, baik Pak Joko. Siap Ibu. Dari apa yang Bapak tampilkan tadi pada saat kegiatan PPL. Yang pertama, alhamdulillah sudah terlaksana ya kegiatan PPL satunya. Kemudian yang kedua, upaya-upaya yang dilakukan dari Bapak nanti kita akan diskusikan setelah saya melihat di 70 menitnya. Cuma ada satu catatan. Jadi memang pada saat kita mempersiapkan peralatan dan sebagainya, itu alangkah baiknya sebelum kita akan mulai di pagi hari, kasih jarak waktu lah Pak, 30 menit, itu tetap disimulasikan kembali. Sehingga tidak terjadi hal yang seperti ini tadi pagi gitu ya. Mengingatkan kalau di jadwal ini alhamdulillah Pak Nur Hadi baru mulai lagi di jam 11 gitu ya. Tapi kalau di guru-guru saya kemarin yang SD, itu jamnya berdekatan di sekolah itu. Mungkin jedanya hanya 15 menit, kemudian lanjut lagi kepada temannya, dan seterusnya begitu. Karena memang kondisi di sekolah jamnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya seperti tadi kejadiannya, mundurnya itu hampir 30 menit lebih, maka itu akan mengganggu teman yang lain yang akan maju di kegiatan PPL satunya. Itu saja. Jadi ini tolong nanti dipertimbangkan lagi. Sebaiknya simulasi sehari sebelumnya. Simulasi itu kan juga berkaitan secara teknis ya, gitu. Nah, kemudian yang berikut ini suara saya terdengar kah? Halo? Mbak Desi? Dengar Bu, jelas Bu. Pak Adit dengar, habis itu Pak Jokonya dengar nggak? Iya Bu, terdengar jelas. Ya, udah. Ya, itu yang pertama. Nanti kita diskusikan lagi supaya kita bisa cari solusi. Yang kedua, saya lihatnya tadi pada saat Bapak mengajar, itu masih lebih Bapak banyak yang aktif di dalamnya, gitu ya. Padahal anak-anak itu bisa dikondisikan, kan karena pembelajaran kita ini berpusat kepada siswa ya. Betul, Bapak sudah mengarahkan di LKPD dan sebagainya. Nah, jadi begini,
nanti lakukanlah dulu seperti dengan teman yang lain kemarin, pendekatan dulu ke anak lah. Pahamkan mereka bahwa mereka itu punya peranan penting di dalam kegiatan PPL Bapak. Sehingga nanti bagaimana mereka tidak malu-malu, mereka bisa menyampaikan secara jelas, kemudian gesturnya mereka itu kalau misalnya dilihat tadi itu kan masih kaku gitu ya. Nah, padahal pembelajarannya itu mestinya berjalan natural, tapi mereka aktif. Nanti saya lihat di video 70 menit. Ini kan saya lihatnya dari jarak jauh tadi ya. Seperti Ya, itu. baik. Nah, Bapak apa namanya? Harus bisa memainkan bahwa pembelajaran, bukan memainkan sebenarnya, memang polanya itu adalah bagaimana mengikuti langkah pembelajarannya tadi sehingga anak yang lebih banyak berperan. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ada poin-poin penting pada saat penguatan-penguatan itu boleh saja, tapi sebelumnya lemparkan dulu kepada anak, kemudian Bapak berikan penguatan. Itu lebih oke gitu ya, sehingga Bapak tidak kelihatan yang paling dominan seperti itu. Kalau apresiasi-apresiasi yang sudah berikan, saya sudah bisa melihat tadi ada beberapa Bapak berikan apresiasi. Mudah-mudahan nanti di PPL 2 itu bisa lebih kita sempurnakan lagi lah ya. Karena di PPL 2 itu teman-teman sudah dijadikan sebagai best practice. Begitu. Nah, ada satu tadi, tapi saya ini lupa, nanti saya lihat di video dulu lah. Yang Bapak Ya, sampaikan baik. tadi terkait apa gitu, itu penting untuk kita berikan koreksi juga gitu ya. Baik, Oke ya baik. Pak. Baik, siap. Sementara itu dulu yang dicatat, karena Ya, catatan dari kami berdua itu, selain ada yang di Zoom ini, juga ada di dalam LMS nanti untuk rancangan refleksi yang akan kita rancang. Ya, baik, oke. baik. Terima kasih Pak. Silahkan untuk Bu Retno ada tambahan Kak Bu? Bisa on Kak? Baik, terima kasih Bu Eli Iya, Bu. atas Terima masukan kasih, dan Bu. sarannya. Aman Ya, Kak? Sudah dari ya, Oke. sudah dari dinas Kak Budi ya? Aman Kak? Belum OTW. Nunggu selesai Pak Joko. Oh ya sudah. Ya. Silakan Bu. silakan Ibu Dia. Oh iya, Ya, tadi mungkin yang membuat siswanya kurang aktif itu kan suara video dari siswanya tidak terdengar ya Bu tadi itu. Jadi seolah-olah siswanya kurang aktif gitu. Oh, betul. Dari siswa Saya gitu. potong sebentar. Saya ini mau tanya Pak Joko. Di awal pembelajaran itu tadi hampir berapa menit ya? Saya sama Budiah tidak mendengarkan suara yang keluar dari sana. Makanya saya BA Budiah, Bu, ini Pak Joko suaranya tidak terkeluar ke kita ya, gitu. Itu kenapa ya tadi ya? Coba bantu untuk dikasih penjelasan dulu. kalau untuk suara, kami melihat memang awalnya ya kita error itu di awal-awal sebenarnya kemarin sudah kita coba, nggak tahu ya pagi ini udah ganti laptop 2 tapi nggak bisa juga fokusnya tadi ya. Untuk suara kami kan mengajar di depan ya Bu. Mungkin dari audien yang akan merasakan apakah suaranya terdengar atau tidak begitu. Jadi kami ikuti aja ngajar terus tidak lihat apakah suara itu terdengar atau tidak. Tapi kalau dari operator tadi sampaikan suara sudah keluar gitu. Dan anak-anak itu sebenarnya aktif yang disampaikan Budiah, benar anak-anak itu aktif. Ya. Oke, Iya. nah berarti Kita nanti bahkan kita pakai speaker ini Bu, pakai speaker ini Iya, khusus. berarti kan intinya kita akan melihatnya ini kan cuma penglihatan kita melalui Zoom ya. Nah, berarti Ya, kan nanti tetap melihatnya itu berdasarkan yang 70 menit, bagian-bagian ya, mana yang perlu untuk disempurnakan. Ya sudah, artinya betul. Bapak sudah ada konfirmasi kan, jadi saya Ya, tahu gitu. Lanjut Bu Dia. baik Ibu. Ya, sudah Bu, cukup aja Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Budiah Ya, sama-sama. dan Terima atas kasih Pak waktu Joko yang siap, atas baik Ibu. penampilannya hari ini ya, sudah diusahakan. Yang Ya, pasti siap. tadi anaknya memang pakaiannya sudah rapi semua tuh, nggak ada yang keluar. Saya sudah lihat, ya aman Ya. itu. Nah, jadi tinggal nanti kita lihat lah ya diskusi berikutnya. Baik, terima Siap, kasih Pak baik. Joko, Bu Dia Baik, terima Retno, kasih Bu. Mbak Desi, sama operator kita nih yang ganteng ya kan, Mas Christian. Pak Adit, terima kasih Pak Adit ya, Adit, sudah ya. membantu kita. Kalau jadi operator tuh harus semuanya jadi operator gitu ya, kasihannya saya lihat di jadwal itu. Saya tuh nggak sempat Iya. kasih komentar gitu ya.
Tapi itu sudah didesain ini Bu, bisa buat co-host sendiri, bisa jadi host sendiri tuh yang desain Pak Adit tuh luar biasa. Kemarin kita Ya, coba saya bisa. sudah tahu Pak. Saya tahu dia karena Iya, masih muda tadi IT-nya pun oke gitu ya. iya. Ya mantap mantap. Siap. Baik, Ya, terima kasih ya Pak. Saya thank izin you. keluar. Baik, terima Monggo Bu kasih Dia, Ibu. Mbak Desi. Ya. Pak Adit, saya keluar ya Bu. Pak Adit, cukup Monggo ya. Pak. Oke, makasih Pak Adit. Yo, thank Pak, you. mari Pak. Yo. Thank you Pak. Yuk. Bu Desi, makasih Bu Desi. Kasih Bu Desi. Alhamdulillah ya Allah. Remek. Udah. Tapi lega ya Pak. Lega. Tapi Pak sebenarnya tadi itu Pak saya 6:30